Ini sungguh sangat spesial. Betapa tidak, sekalipun kita sedang berada di musim kemarau, pas bertepatan malam ini, malam bersolawat, Allah anugerahkan hujan. Ini tanda bahwa hujan adalah rahmat. Kami yakin yang hadir semuanya senantiasa dianugerahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus juga kami turut mendoakan, ya Allah, semoga yang hadir semuanya sehat walafiat, tambah berkah, rizkinya berlimpah, urusannya dimudahkan, umurnya panjang. Ya Allah, semoga yang hadir umurnya bisa 500 tahun. Katanya pengen umur panjang. Ya Allah, semoga yang hadir semuanya dikaruniai ilmu yang manfaat, dikaruniai keluarga yang sakinah, dianugerahi putra-putri yang soleh solehah. Ya Allah, semoga semua yang hadir bisa berziarah ke makam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamnya sudah jam ngantuk ini. Ini rasa-rasanya saya patut untuk melihat terlebih dahulu ngantuk apa enggak. Kalau ngantuk ya punten, nanti saya kasih kenang-kenangan doa saja. Doanya bismika Allahumma ahya wa bismika. Kalau nanti nggak ngantuk, insya Allah saya lanjut. Saya ngelihat nanti loyo apa enggak. Kalau loyo ya sudah, saya kasih kenang-kenangan doa saja. Doanya Allahumma barik lana fima rozaqtana. Oleh karenanya saya pengen lihat, ya Allah, yang semangat, yang gak ngantuk, saya doakan jadi orang sukses. Kita akan mulai. Nanti kata kuncinya, kalau saya bilang mau, tepuk sekali ya. Kalau saya bilang lead, tepuk 2 kali. Kalau saya bilang na, tepuk 3 kali. Kalau saya bilang bi, tepuk, jangan ada bunyi ya. Ya Allah, yang semangat, ya saya doakan bisa haji dan umroh. Kita akan mulai. Sekali lagi, kalau saya bilang mau, tepuk sekali ya. Kalau saya bilang lead, tepuk 2 kali. Kalau saya bilang na, tepuk 3 kali. Dan kalau saya bilang bi, tepuk, jangan ada bunyi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, yang semangat, semoga dimudahkan bisa haji dan umroh. Kita akan mulai. Mau? Wah. Semangat ya. Mau, lead, na, bi. Ini saking semangatnya. Coba sekali lagi. Mau, lead, bi. Ya, saya akan memulainya dengan sebuah pantun ya. Pergi ke pasar beli gelang, singgah sebentar di Karangmalang. Mari bersolawat, hati pun tenang, cinta Rasulullah makin gemilang. Saya hanya ingin cerita sedikit tentang karunia malam ini berupa karunia hujan. Ada 4 karunia yang Allah sematkan di hujan. Pertama,
tanda bahwa malam ini Allah anugerahkan untuk masyarakat Kalimalang, masyarakat Karangsembung, masyarakat Karangmalang, masyarakat Karangsembung. Malam ini saya meyakini Allah menurunkan rahmat. Tandanya dari mana, Kang? Dari hujan. Kenapa? Manakala Allah turunkan hujan, maka disitulah rahmat Allah tersebar. Wa huwa alladhi yunazzilul ghais wa yanshuru rahmatah. Di setiap ada tetesan air hujan, maka disitulah rahmat Allah turun. Lebih-lebih malam ini seluruh masyarakat Karangmalang, Karangsembung menjemputnya dengan bersolawat. Manakala kita bersolawat, artinya kita sedang menjemput rahmat. Oleh karenanya saya meyakini malam ini semua yang hadir mendapatkan karunia kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena lisan kita malam ini menandungkan solawat. Apa sih solawat itu? Ternyata salah satu syariat yang kita diperintah, yang tidak hanya kita, Allah pun meneladaninya, para malaikat pun melakukannya, dan kita diperintah, itu namanya sholawat. Kalau kita diperintah zakat, saya belum menemukan di Al-Quran dari 6.236 ayat yang ayatnya menjelaskan kalau Allah meneladani berzakat. Kalau kita diperintah berhaji, saya juga tidak menemukan ada salah satu ayat yang menjelaskan kalau Allah meneladani berhaji. Berbeda dengan salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jadi yang bersalawat tidak hanya kita, Allah pun bersalawat, para malaikat pun bersalawat. Kalau Allah bersalawat itu artinya Allah menurunkan rahmat untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kami malam ini mendoakan, ya Allah, semoga yang hadir dapat luberannya rahmat yang Allah anugerahkan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah menurunkan rahmat? Karena baginda Nabi besar disebut sebagai Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh kasih sayang. Saya ingin contohkan bahwa Rasulullah menyikapinya dengan penuh kasih sayang. Suatu saat Rasulullah pernah dihujat, Rasulullah pernah dilemparin batu, bahkan disakiti. Pertanyaannya adalah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Apa membalas menyakitinya? Ternyata tidak. Apa yang dilakukan oleh baginda Rasul? Justru Rasulullah membalasnya dengan mendoakan penuh kasih. Doanya cukup masyhur, Allahumma hdi qaumi. Ya Allah, berikanlah hidayah untuk kaumku, fa innahum la ya'lamun. Pelajaran ini bisa kita ambil petik. Manakala kita disakiti, manakala kita dihina, manakala kita dicemooh, yuk tiru apa yang dilakukan oleh baginda Rasul. Apa? Mendoakannya. Alhamdulillah, hujannya turun lagi, tandanya rahmatnya tambah semakin banyaknya. Coba saya pengen tahu, para suami para laki-laki yang di belakang, manakala istrinya ngomel-ngomel, istrinya cemberut, istrinya ngomong yang tidak-tidak, terus membalasnya dengan mendoakan penuh kasih sayang, yang sudah melakukannya boleh ngacung tangan. Rasulullah justru manakala dihina, manakala disakiti, manakala dihujat, apa yang dilakukannya? Mendoakannya dengan penuh kasih. Pernah suatu saat Rasulullah ketika lewat di depan rumah seorang nenek, apa yang dilakukan oleh nenek itu? Nenek itu mengumpulkan sampah-sampah, terus sampah-sampah itu dilemparkan ke badan baginda Rasul.
Apa balasan baginda Rasul? Suatu saat ketika nenek itu sakit, siapa orang yang pertama kali menjenguknya? Yang menjenguknya adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, kalau kita ingin senantiasa kehidupannya dilimpahi rahmat, apa yang bisa kita lakukan? Yuk tiru apa yang dilakukan oleh baginda Rasul. Apa? Mendoakan. Kenapa kan mendoakan? Tidak ada doa yang tidak diijabah. Kenapa? Yang menggaransi bahwa doa itu ijabah adalah Allahnya langsung. Buktinya, kata Allah, ud'uni, doalah kepada aku, mintalah kepada aku. Kata Allah, astajib lakum, pasti aku kabulkan. Jadi tidak pernah ada sejarahnya doa tidak diijabah, kecuali satu saja. Doa siapa yang tidak diijabah? Doa orang yang dianya sendiri bilang bahwa doa saya tidak dijawab. Oleh karenanya, kalau kita menghendaki putra putri kita menjadi anak yang soleh solehah, apa yang dilakukan? Coba tiru apa yang dilakukan oleh baginda Rasul, sekaligus juga diteladani oleh Nabiullah Ibrahim. Dari 25 nabi, anak keturunannya Nabi Ibrahim 18 jadi nabi. Mau doanya mau doa agar dikaruniai anak keturunan yang soleh, mau? Apa doanya? Doanya mau yang panjang apa yang pendek? Bu, mau yang panjang apa pendek? Alhamdulillah, doanya pendek. Yuk diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli Rabbi habli. Ulangi yang semangat. Sekali lagi. Minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ulangi. Sekali lagi. Rabbi, ya Allah, ya Tuhan, habli, karuniakanlah kepada minas sholihin, dari orang-orang yang soleh. Kalau kita munajat, yakin ijabah. Kalau belum ijabah di masa anak, insya Allah nanti akan nempel di cucu. Kalau belum juga nempel di cucu, yakin nanti akan nempel di cicit. Kalau nanti tidak nempel di cicit, apa di bawahnya cicit? Anak, cucu, cicit, cocok. Apa bahasa? Anak, cucu, cicit, udah. Makanya doa itu pasti dijabah. Makanya kalau kita bersalawat itu maknanya kita berdoa. Yakini setiap salawat kita Allah akan ijabah apa yang menjadi hajat kita. Oleh karenanya yang semangat manakala kita bersalawat, yang khusyuk, yang rendah hati manakala kita bersalawat. Dan malam ini luar biasa, limpahan rahmat Allah turunkan untuk masyarakat Karangmalang, Karangsepuh. Semoga limpahan rahmat ini membawa karunia anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh dan solehah. Yang kedua, hujan itu mengajarkan kesejukan. Siapakah yang nanti menemukan kesejukan di hidupnya? Ternyata baginda Rasul memberikan contoh apa yang akan menemukan hidupnya sejuk. Ternyata Rasulullah ngasih kiat. Kalau pengen hatinya sejuk, kalau pengen pikirannya sejuk,
kalau pengen hidupnya sejuk, apa resepnya? Kata Rasulullah, la taghdab, jangan marah. Siapa yang hidupnya tidak diisi dengan kemarahan-kemarahan, yakin kehidupannya akan mendapatkan kesejukan. Makanya biasanya kalau orang marah, apa yang dirasakannya? Menjadi emosional, menjadi mendidih emosinya. Maka siapakah yang akan oleh Allah dianugerahi kesejukan? Cirinya yang meniru apa yang dilakukan oleh baginda Rasul. Siapa dia? La taghdab, jangan marah. Coba saya pengen tahu di sini yang biasanya suka marah itu bapak atau ibu? Yang biasanya suka marah itu bapak atau ibu? Kenapa? Kalau kita marah, ternyata kalau orang marah itu berpotensi gampang terkena serangan jantung dan stroke. Tahunya dari mana kan? Gampang. Coba kalau lagi emosi, tangannya ditaruh di dada. Rasakan detak jantungnya. Tatkala kita emosi, detak jantung kita tambah lebih cepat atau biasa saja? Lebih cepat. Kalau motor dibawa ngebut-ngebutan, kira-kira lebih cepat rusak atau biasa saja? Pasti lebih cepat rusak. Jadi kalau kita sayang jantung kita, apa resepnya? La taghdab, jangan. Siap nggak marah? Siap. Siap. Ya Allah, semoga yang berani nggak marah, saya doakan rezekinya berlimpah. Yuk, kurangi marahnya. Kalau selama ini marahnya kayak minum obat, pagi marah, siang marah, malam marah, ganti marahnya kayak gajian saja, sebulan sekali saja. Siap marahnya kayak gajian? Siap? Siap? Ya Allah, yang siap saya doakan bisa haji dan umroh. Yang kedua, orang kalau marah itu tandanya rezekinya tambah seret. Mau dicoba? Yo. Andai kata saya jual air mineral, harganya 3.000. Tetangga saya jual air mineral, harganya 3.500. Kira-kira orang mau belinya ke yang 3.000 atau 3.500? Kalau saya jual harganya 3.000, tapi saya sukanya marah-marah sama yang beli, kira-kira yang beli jadinya beli ke yang 3.000 atau 3.500? Makanya mau nggak rezekinya tambah berlimpah? Mau? Kalau mau resepnya jangan. Coba, apa sih yang harus kita marahkan tuh? Bu, biasanya yang memulai marah tuh ibu atau bapak? Mulai hari ini sudah jangan marah. Gimana Kang resep supaya tidak gampang marah? Nih resepnya. Siapakah yang gampang marah? Gak gampang marah, cirinya lisannya yang sering bilang alhamdulillah. Contoh, bapaknya malam gak pulang-pulang, ditungguin gak datang-datang, ditelepon gak aktif, baru tok pintu, ternyata jam 2:30 pagi. Kira-kira kata-kata apa yang patut untuk disampaikan pertama supaya tidak marah? Alhamdulillah. Tapi kalau jangan pulang, wah jadi begitu. Makanya siapakah yang bisa menahan amarah? Cirinya yang lisannya sering bilang alhamdulillah. Yang kedua, siapakah yang bisa mengendali tidak gampang emosi? Yang dia memanggilnya dengan panggilan indah. Baginda Rasul itu memanggil istrinya tidak pernah pakai namanya, tidak pernah. Begitupun juga Allah.
Allah memanggil baginda Rasul di Al-Quran itu tidak redaksinya ya Muhammadu. Berbeda dengan Nabi yang lain. Kalau Allah memanggil Nabi Adam, itu namanya wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Nabi Adam. Kalau Allah menyebut nama Nabi Daud, namanya juga ya Dawudu inna ja'alnaka khalifah. Wahai Nabi Daud. Kalau Allah menyebut nama Nabi Musa, namanya juga ya Musa inni istafaituka. Wahai Nabi Musa. Ketika Allah menyebut nama Ibrahim, nama Nabi Ibrahim, namanya juga ya Ibrahimu a'rid an hadza. Wahai Nabi Ibrahim. Tetapi Allah tidak memanggil baginda Rasul dengan nama ya Muhammad. Apa panggilannya? Justru panggilannya sangat spesial. Ya ayyuhan nabi. Wahai Nabi. Ya ayyuhan Rasul. Wahai Rasul. Makanya siapakah orang yang oleh Allah akan selalu dikasih karunia rahmat? Cirinya orang yang memanggil dengan penuh kasih sayang. Kalau kita laki-laki sebagai suami, kalaupun kita belum bisa memberikan materi yang terbaik, belum bisa memberikan kendaraan yang terbaik, belum bisa membangunkan rumah yang terbaik, belum bisa memberikan sawah yang terbaik, minimal kita bisa memberikan panggilan yang terbaik. Coba malam ini, ya Allah, yang siap saya doakan, mumpung di waktu ijabah. Salah satu ciri waktu ijabah itu tatkala hujan. Ya Allah, yang malam ini siap, saya doakan rezekinya berlimpah. Coba yang siap memanggil panggilan pasangannya, yang suami manggil istrinya, yang istri manggil suaminya dengan panggilan sayang, yang siap ngaju. Kenapa? Ayo coba gunakan panggilan sayang, terus kita marah. Maka siapakah yang nanti bisa menahan untuk tidak gampang marah? Orang yang terbiasa memanggilnya dengan panggilan ini. Maka siapa yang hatinya sejuk, siapa yang pikirannya sejuk, cirinya yang gak gampang marah. Semoga malam ini dengan turunnya hujan, insya Allah yang hadir hatinya tambah sejuk, pikirannya tambah sejuk, keluarganya tambah sejuk. Yang ketiga, hujan itu ternyata di samping hujan itu tanda rahmat, hujan itu tanda kesejukan, hujan itu tanda kelembutan. Kenapa? Yang turun adalah air. Andai kata yang turun batu, keras. Karena hujan yang turun air, air selalu memiliki sifat lembut. Siapakah yang lembut? Baginda Rasul. Siapakah orang yang lembut? Cirinya orang yang ketika berkomunikasi penuh dengan kelembutan. Kalau orang berkomunikasi penuh dengan kelembutan, itu tandanya hatinya juga penuh kelembutan. Makanya kelembutan hati Rasulullah diabadikan di Al-Quran. Fabima rahmatin minallahi lintalahu. Siapakah yang lembut? Orang yang hatinya senantiasa memancarkan tutur kata yang lembut, tutur kata yang tidak menghina, tutur kata yang tidak melecehkan, tutur kata yang tidak menyakiti. Ya Allah, yang malam ini siap ngomongnya tidak lagi menyakiti, siap ngomongnya tidak lagi menghina, siap ngomongnya tidak lagi kasar. Yang siap saya doakan anak keturunannya soleh solihah. Yang siap ngacung. Alhamdulillah. Jadi siapakah yang akan bisa menuntun putra putrinya menjadi putra putri yang soleh solihah? Orang tua yang ketika berkomunikasi penuh dengan kelembutan. Kalau kita ngomongnya kasar, jangan salahkan suatu saat anak kita menjadi kasar. Kenapa?
karena kita sebagai orang tua mencontohkan kebesaran. Sebaliknya, kalau kita sebagai orang tua ngomongnya lemah lembut, ngomongnya santun, kelak anak kita juga akan hadir dengan komunikasi yang lemah lembut dan komunikasi yang santun. Jadi siapakah yang akan membawa kelembutan? Dirinya orang yang tidak lagi ngomongnya menyakiti, orang yang tidak lagi ngomongnya kasar, orang yang tidak lagi ngomongnya menghina. Biasanya yang banyak ngomong tuh bapak atau ibu? Yang banyak ngomongnya tuh bapak atau ibu? Semoga banyak ngomongnya tandanya banyak rezekinya. Kalau ngomongnya yang lemah lembut, ya Allah, yang ngomongnya banyak dan penuh dengan lemah lembut, saya doakan rezekinya berlimpah. Yang keempat, hujan itu tandanya menumbuhkan. Makanya tanaman kalau setelah hujan yang asalnya kering menjadi tumbuh berkembang. Rasulullah juga ngasih lihat siapakah yang tumbuh kembang, siapakah yang bangkit. Nah, cirinya la tahzan innallaha ma'ana. Orang yang tidak diliputi kecemasan, ketakutan. Kalau kita mau dagang tapi takut rugi, takut ditipu, yakin nggak akan jadi pedagang sukses? Nggak. Kalau kita mau bekerja, nanti kita mulai cemas, takut nanti diterima apa enggak pekerjaannya, nanti kita bekerja apa enggak, kira-kira mungkin nggak akan jadi pekerja hebat? Tidak. Jadi siapakah yang akan bangkit? Yang dalam hatinya tidak ada kecemasan. Siapakah yang bangkit? Yang hatinya tidak diliputi kekhawatiran dan ketakutan. Dan baginda Rasul mengajarkan kepada kita, hidup itu jangan cemas, hidup itu jangan khawatir, hidup itu jangan diliputi ketakutan. Kenapa? Kalau kita hidupnya diliputi cemas, kita hidupnya diliputi ketakutan, kita hidupnya diliputi kekhawatiran, nanti kita tidak maju, kita tidak bangkit, kita tidak tumbuh. Jadi siapakah yang bakal maju? Siapakah yang bakal tumbuh? Siapakah yang bakal sukses? Cirinya yang dia hatinya tidak diliputi kecemasan, yang tidak diliputi kekhawatiran. Bu, ibu sering khawatir sama suami apa enggak? Bu, sering khawatir sama suami apa enggak? Khawatirin apa? Khawatir ini. Alhamdulillah di sini sih setia semua. Yuk, jangan biasakan hatinya cemas. Kenapa? Kalau hatinya cemas, nanti kita gak bangkit, kita tidak maju. Makanya siapa yang bakal maju? Cirinya la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi mulai sekarang tanamkan bahwa akan selalu ada pertolongan Allah, akan selalu ada rahmat Allah. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah itu berlimpah. Kalau hari ini dagang kita katakan lagi sepi, yuk jangan ngeluh, jangan cemas, jangan khawatir. Yakin tidak selamanya malam, nanti tidak lama lagi akan ada esok, akan ada sinar matahari. Kalau hari ini kita lagi nganggur, tidak punya pekerjaan, gak usah cemas, gak usah takut. Yuk kita bangkit. Kenapa? Karena tidak selamanya malam, ada siang. Siapa yang akan maju? Cirinya yang tidak cemas. Apa ciri orang maju? Apa ciri orang tidak cemas? Cirinya tidak ngeluh. Siap tidak ngeluh? Siap tidak ngeluh? Ya Allah, yang siap tidak ngeluh saya doakan hidupnya sukses. Siap tidak ngeluh? Ya. Benar, siap tidak ngeluh? Ya. Contoh, Bu, biasanya dikasih oleh suaminya 500.000. Hari ini dikasihnya hanya 20.000. Kira-kira jawabnya gimana? Alhamdulillah.
Nah, kalau bisa jawab alhamdulillah, nah itu tandanya bangkit. Tapi kalau ngeluh, kenapa orang mengeluh itu tandanya orang menebar energi negatif. Makanya saya contohkan, saya mau ngasih 2 jeruk ke 2 orang, si A dan si B. Saya kasih ke si A bilang alhamdulillah. Saya kasih ke si B, ya masih jeruk kok begini. Kira-kira kalau saya suatu saat pengen ngasih lagi, dikasihkannya ke A atau ke B? Maka kenapa orang rizkinya tambah seret? Karena dia siap nggak ngeluh, siap nggak ngeluh, siap. Gimana supaya tidak gampang ngeluh? Gampang resepnya. Alhamdulillah. Sudah. Apapun kondisinya harus alhamdulillah. Lebih sering bahagianya atau lebih sering pusingnya? Ayo saya tanya, lebih sering pusingnya atau lebih sering bahagianya? Nih, hitung ya. Bener nggak sih kita ngerasa pusing, ngerasa ngeluh, hidup ini bener nggak? Yuk dihitung ya. Sehat dengan sakit banyak mananya? Sehat. Sudah sehat. Modal sehat cukup untuk modal bahagia. Sekarang makan terasa nikmat dengan makan terasa pahit, lebih banyak mananya? Nikmat. Tuh, badannya sehat, makannya nikmat. Lalu kenapa? Oke, tidur. Lebih sering tidurnya nyenyak atau tidak bisa tidur? Tuh, badannya sehat, makannya nikmat, tidurnya. Ngeluhnya di mana? Ayo, apa yang buat ngeluh? Duit. Oke, ya Allah yang jawabnya jujur, saya doakan dimudahkan untuk bisa melunasi hutang-hutangnya. Yo, jujur jawabnya. Lebih sering punya duit atau lebih sering tidak punya duit? Lebih sering punya duit. Terus pusingnya di mana? Sehat badannya, makannya nikmat, tidurnya nyenyak, uangnya lebih sering punya. Pusingnya di mana? Enggak ada kan? Mulai malam ini, yuk, hidup itu harus disong-song dengan apa? Dengan bahagia. Allah melahirkan kita di muka bumi persis seperti halnya kayak ibu melahirkan anak. Kira-kira pengen anaknya ke depan tuh hidupnya pusing atau hidupnya bahagia? Begitupun juga kita dihadirkan di muka bumi untuk apa? Falyafrahu qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Yuk yang senang, yang bahagia, ya Allah yang senang, yang bahagia, saya doakan rizkinya tambah Ciri bahagia di manakah? Nih cirinya Kenapa? Baginda Rasul mencontohkan, bahkan dalam sebuah riwayat hadis, tidak ada wajah sahabat yang bisa menandingi senyumnya baginda Rasul. Rasulullah itu wajhul mutabassimun, wajahnya penuh dengan senyuman. Maka siapakah ciri penghuni surga? Cirinya wajahnya sumringah, wajahnya penuh coba saya akan lihat, ya Allah yang bisa senyum, saya doakan urusannya dimudahkan. Coba sallallahu alaihi sambil senyum ya, sambil senyum, sambil senyum. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu nih, Ustaz. Kalau kita sebagai laki-laki dimarahin oleh istri, gimana balasnya, Kak? Gak usah dijawab, gak usah dibalas. Kalau dibalas apa? Yo, coba kalau kita main badminton, ditepak,
terus kita balas tebak, permainannya tambah panjang atau berhenti? Tambah panjang. Tapi kalau ditebak kita diam, permainannya berhenti atau lanjut? Berhenti. Makanya ada resep, ada saatnya juga. Kalau suami marah, gimana Bu balasnya? Siap? Siap? Alhamdulillah. Yuk mulai malam ini oleh-olehnya 4 hal. Yakini dengan bersalawat kita dapat rahmat. Yakini dengan bersalawat hati kita sejuk. Yakini dengan bersalawat lisan kita, perilaku kita, tutur sapa kita menjadi lemah lembut. Yakini dengan bersalawat kita menjadi bangkit, kita menjadi maju, kita menjadi sukses. Syaratnya gimana? Siap senyum. Coba sekali lagi salawat sambil senyum. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, coba ini supaya pulangnya dengan bahagia. Ya, pulangnya dengan bahagia. Coba ikuti sholawatan yang saya contohkan ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Coba bebar 1, 2, 3. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Coba apa yang saya isyaratkan jadikan lagu sholawatan tadi. Contohnya gini, ini jempol, ini peci, ini baju, ini jeruk, ini mata, ini telinga, ini telunjuk, ini hidung. Nah kalau bisa fokus berarti insya Allah semuanya akan jadi orang-orang sukses. Yo coba ya apa yang saya isyaratkan coba dilakukan pada hitungan ketiga mulai 1, 2, 3. Ini telunjuk, ini baju, ini bibir, ini amin. Ombek. Sejak kapan ini dibacanya gunnah gitu? Ulangi, satu lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. Ini gelas, ini dapur. Ulangi, yang fokus ya. 1, 2, 3. Ini jempol, ini pisang, ini peci, ini HP. Ya sudahlah, yuk bismillah. Maulid harus menjadikan kita lebih bahagia. Kenapa Rasulullah mencontohkan kehidupannya dengan kebahagiaan? Kalau kita bahagia di dunia, insya Allah kita bahagia di akhirat. Oleh karenanya malam ini yakini yang hadir semua tambah bahagia, tambah berlimpah rezekinya, urusannya dimudahkan. Ya Allah, semoga yang hadir yang punya hutang dimudahkan bisa melunasi hutang-hutangnya. Keluarganya tambah sakinah, anak-anaknya soleh, solehah. Itu saja. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita tadi diajari untuk fokus oleh beliau, guru kita semua, bahwa ada jeruk, ada gelas, ada pisang, ada HP. Bener ya, ibu-ibu banget ya.
Melatih fokus daripada apa yang ada di tengah-tengah kita. Semoga dengan latihan tadi kita hidup itu dengan secara fokus. Kita teliti, kita fokus, memandang ke depan, jangan memandang suami orang, Bu ya. Bagi bapak-bapak, mas-mas, jangan pandang istri orang. Kalau komandan beda lagi. Ya Allah, terima kasih ya terkait kepada guru kita, Guru William, Bupati Haji Lukman Hakim. Kita lanjut Bu ya, sholawatan. Nanti kita tutup dengan mahal qiyam. Mudah-mudahan dengan pembacaan sholawat di malam hari ini, kita semua yang hadir pada malam hari ini diberikan usia yang panjang, usia yang barokah, dekat dengan ibadah, jauh dengan maksiat. Semoga yang sedang sakit Allah sembuhkan penyakitnya. Semoga yang sedang kesusahan Allah bermudah kesusahannya, diganti dengan kemudahan-kemudahan yang tidak dipikirkan jalannya, Allah langsung ganti. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang belum berangkat haji dan umrah bisa pergi ke Baitullah. Mudah-mudahan yang belum punya jodoh Allah dekatkan jodohnya. Mudah-mudahan yang masih punya hutang Allah lunasi hutangnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa Sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Ya Rabbi bil Mustafa kulli maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Huwal Habib alladhi ترجى شفاعته لكل هول من أول مقتهم مولانا وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. واهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله ولا إله إلا الله. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. ولم تزل مطرا أنواع من فخر وفضله إلى نهاية تمام حمله. ولم تشتد بها الطرق بإذن رب الخلق. وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك. يا رسول سلام عليك. يا حبيب سلام عليك. صلى
selalu menutup lagi. Tulis. Doa. اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا وكريمنا وذخرنا ومولانا محمد صلى الله رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة ورسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولمعلمنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات. اللهم اجعل أهلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا وجماعتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعل وإياهم من أهل الشر والغير والظلم والطغيان. اللهم يسر بالعسر يسر أمورنا بلغ مقاصدنا واقض حوائجنا واقض ديوننا واقض رزقنا ثبت مناقب يقيننا. اللهم فقهنا في الدين افتح يا عليم وافتح بفتوح العارفين. يا الله ارحم في ليلة المباركة. يا الله اجعلنا من عبادك الصالحين من عبادك المخلصين من عبادك المتطهرين ببركة مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم والإجابة الجدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Alhamdulillah, dengan mahadul qiyam dan juga pembacaan doa tadi, maka selesai pula acara pada malam hari ini. Karangsembung Bersolawat 2025 diguyur dengan hujan berkah, amin ya rabbal alamin. Semoga kita bisa berjumpa lagi di Karangsembung Bersolawat 2026 tahun depan, melihat mantan pergi menikah ke Karangmalang membeli kawat. Bapak Ibu selamat berpisah, terima kasih sudah hadir di Karangsembung Bersolawat. Makan kentang campur paru, di atas meja ada paku. Lupakan mantan, cari yang baru, karena di hatimu kini ada aku. Kalau hari Rabu jangan main di samping got, jangan pernah ragu pada pria berjenggot. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.